Kita awali dari sesuatu yang menarik nih. Ada dua model AI canggih yang kalau kita lihat sekilas, cara kerjanya tuh mirip banget. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, di balik kemiripan itu ada perbedaan yang fundamental dan penting banget buat kita pahami. Kalau dilihat dari luar, baik alir kerja agen AI maupun mixture of experts, atau kita singkat aja MOE, kelihatannya punya pola yang sama. Dua-duanya punya semacam manajer. Yang satu namanya planner, yang satu lagi router. Yang tugasnya ngelempar pekerjaan ke unit-unit spesialis. Nanti hasilnya digabungin lagi. Mirip kan? Konsepnya sama, delegasi. Terus, kalau mirip, bedanya di mana dong? Dan yang lebih penting lagi, kenapa sebagai orang yang berkecimpung di dunia enterprise, Anda harus peduli sama perbedaan ini? Nah, jawabannya ada di ruang mesin mereka masing-masing. Oke, pertama, mari kita bongkar dulu alur kerja multi-agen AI. Anggap aja ini kayak kita lagi ngebentuk sebuah tim proyek digital yang canggih. Jadi, agen AI itu apa sih? Bayangin aja kayak karyawan digital yang super mandiri. Intinya, dia itu sebuah large language model atau LLM yang udah kita kasih peran khusus, alat kerja, dan konteks yang jelas. Tujuannya, biar dia bisa nyelesain tugas yang rumit dengan seminimal mungkin campur tangan manusia. Nah, di dalam alur kerja ini ada 3 bagian utama. Ada persepsi, yang jadi mata dan telinga buat nangkap informasi. Ada memori, yang jadi otaknya buat nyimpen data jangka pendek dan panjang. Dan tentu saja ada tim agen-agen spesialis yang jadi tangan dan kaki buat eksekusi. Cara kerjanya juga gampang banget dipahami. Mereka itu muter terus dalam sebuah siklus. Pertama, mereka melihat situasi atau input. Kedua, mereka berpikir pakai data dan memori. Ketiga, mereka bertindak. Dan terakhir, mereka mengamati hasilnya. Lalu mulai lagi dari awal. Siklus inilah yang bikin mereka bisa terus belajar dan jadi makin pinter, persis kayak kita. Agen-agen spesialis ini persis seperti anggota tim proyek. Mungkin ada agen data yang jago narik dan bersihin data dari database, ada agen analisis yang otaknya udah diisi sama intelijen bisnis, dan ada agen visualisasi yang tugasnya cuma bikin grafik biar gampang dibaca. Masing-masing punya keahliannya sendiri. Oke, itu tadi soal agen. Sekarang kita pindah gigi ke mixture of experts. Kita bakal lihat gimana arsitektur ini ngebangun kekuatan yang beda, bukan di level aplikasi, tapi di level modelnya itu sendiri. More ini arsitekturnya pinter banget. Dia itu mecah satu model AI raksasa jadi beberapa ahli yang lebih kecil dan fokus. Kuncinya ada di jaringan gerbang atau gating network. Anggap aja ini kayak operator telepon super cerdas yang tahu persis harus nyambungin pertanyaan Anda ke ahli yang mana secara otomatis. Nah, ini dia rahasianya. Konsep yang disebut sparsity. Inilah yang bikin MOE efisien banget. Bayangin Anda punya perpustakaan raksasa dengan jutaan buku. Dengan sparsity, Anda nggak perlu baca semua buku buat cari satu jawaban. Anda cukup buka satu buku yang paling relevan. Artinya, dari miliaran pengetahuan yang ada, cuma sebagian kecil yang diaktifkan. Biar kebayang, kita ambil contoh model MOE kayak Granite dari IBM. Totalnya, model ini punya 7 miliar parameter. Kedengerannya gede banget kan? Pasti langsung mikir, wah komputasinya mahal dan berat nih. Tapi, disinilah kejutannya. Berkat si sparsity tadi, pas modelnya dipakai, yang aktif itu cuma sekitar 1 miliar parameter aja. Ini benar-benar pengubah permainan. Modelnya jadi jauh lebih cepat, lebih hemat biaya komputasi, dan bahkan bisa jalan di hardware yang lebih sederhana. Ini keuntungan bisnis yang sangat nyata. Oke, kita udah lihat cara kerja masing-masing. Sekarang, biar makin jelas, coba kita jejerin langsung dan lihat perbedaannya. Tabel ini nih contekan paling gampangnya. Alur kerja agen AI itu mainnya di level aplikasi. Dia ngatur tugas-tugas besar. Kalau MOE, dia main di level arsitektur model, di dalamnya. Ngatur potongan data kecil yang namanya token. Gampangnya gini, agen itu kayak manajer proyek yang ngatur seluruh tim. Sementara MOE itu kayak satu anggota tim terbaik Anda, seorang spesialis yang super efisien. Oke, teori cukup. Gimana kalau kita gabungin dua-duanya buat mecahin masalah bisnis yang beneran ada? Misalnya, untuk tim keamanan cyber. Coba bayangin situasi ini di tim IT security Anda. Seorang analis dapat notifikasi aneh dan langsung bertanya ke sistem. Ini kayaknya ada penyusup yang lagi gerak di jaringan kita. Bener nggak? Kalau iya, saya harus ngapain? Nah, disinilah alur kerja agen mulai beraksi. Ada agen planner yang jadi otaknya, mecah pertanyaan tadi. Terus, dia ngelempar tugas ke agen spesialis. Woi, agen triaselok,
Coba kamu saring semua data mentah dari sistem. Kamu, agen intelligence ancaman, cek ada tanda-tanda bahaya nggak? Dan disinilah semuanya jadi satu. Si agen triase log tadi yang tugasnya spesifik banget buat milah data, otaknya itu ternyata sebuah LLM yang arsitekturnya pakai MOE. Jadi si manajer proyek, agen, ngasih tugas ke spesialis super efisien MOE. Klop. Kutipan ini bener-bener pas banget buat ngejelasinnya. Agen itu mengarahkan tugas di seluruh alur kerja, sementara mixture of experts mengarahkan token atau data di dalam satu model. Jadi, apa inti dari semua ini? Apa nilai lebihnya buat perusahaan Anda kalau kita gabungin keduanya? Sederhananya, bernalar secara luas, berspesialisasi secara mendalam. Dengan menggabungkan keduanya, Anda dapat kemampuan untuk mikir secara luas buat mecahin masalah besar, sekaligus punya spesialis yang bisa mengerjakan tugas-tugas kecil dengan sangat dalam, cepat, dan efisien. Ini bukan cuma soal teknologi canggih, tapi soal otomatisasi yang lebih cerdas dan hemat biaya. Sekarang, coba Anda pikirkan, di alur kerja perusahaan Anda sekarang, bagian mana? Entah itu di IT, keuangan, atau operasional, yang bisa diubah total oleh kombinasi kuat dari penalaran luas dan spesialisasi mendalam ini.